Pertanyakan. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Upaya Petinggi KPK temui BPK, BW teriak-teriak mau bela Anies. Ditulis oleh Chardi dari siwar.com. Penanganan kasus Formula E terlalu berbelit dan lama. Jauh sebelum Anies lengser, kasus ini sudah di-blow up sampai sedemikian rupa, tapi tidak ada tindak lanjut yang serius terhadap kasus ini. Mari kita dengar dulu komplain dari mantan petinggi KPK Bambang Wijoyanto atau BW. BW mengungkap 3 orang petinggi KPK diduga mendatangi BPK untuk ekspos kasus dugaan korupsi Formula E. Ada informasi berupa berita tentang perkembangan kasus Formula E. Informasi itu menyatakan ada 3 pimpinan KPK mendatangi BPK dan melakukan ekspos kepada anggota BPK mengenai kasus tersebut. Tujuannya adalah meminta BPK melakukan audit kerugian negara, kata BW. Kata dia itu adalah bentuk perlawanan terhadap hukum, karena kerugian negara baru dapat dilakukan pada tahap penyidikan, sedangkan kasus Formula E prosesnya masih pada penyelidikan. Jika informasi di atas dikaitkan dengan kasus Formula E, di mana kasus masih dalam tahapan penyelidikan padahal belum ditemukan mens rea, maka pimpinan KPK telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan melakukan pelanggaran hukum, kata BW. Ketidaklaziman ketiga, ada 3 pimpinan KPK yang hadir sendiri dalam ekspos, karena biasanya ekspos itu hanya dilakukan oleh Satgas penyelidiknya saja, katanya. Seluruh fakta di atas menegaskan bahwa pimpinan KPK telah melanggar sumpahnya, dan sekaligus melanggar atas proporsionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, kata BW. Kalau bersih, kenapa harus risih? Pendukung Anies selama ini membanggakan kasus dugaan korupsi di Formula E takkan bisa diusut karena tidak ada bukti. Mereka bilang buktinya adalah pengusutan sangat lama karena bukti memang tidak ada. Tapi lucunya begitu KPK bergerak, ada yang menjerit duluan dengan menyimpulkan Anies mau dijegal. Kalau bersih kenapa harus risih? Rakyat juga mau melihat apakah calon yang akan menjadi pimpinan negara ini bersih atau enggak. Sudah cukup lama kasus ini bikin banyak orang penasaran tanpa kejelasan akibat ketidaktransparan Anies. Kalau bersih justru seharusnya berani tantang KPK untuk membuktikan bahwa semua itu fitnah, bukan teriak dizolimi duluan. Kalau memang tidak ada kerugian, Anies aman. Yang teriak-teriak jegal mungkin bisa jadi sudah tahu kalau ada kerugian dan kejanggalan. Makanya teriak tanpa henti dan ngomel tak jelas merasa dikriminalisasi dan play victim. BW sepertinya memang dipersiapkan atau diinstruksikan untuk menjerit jika KPK mulai bergerak selangkah lebih maju. Pokoknya Bapak Yohanes tidak boleh diperiksa karena dia tidak bersalah. Semua itu cuma fitnah dan konspirasi untuk menjegal Anies. Lagi pula kalau KPK minta audit, minta ke siapa lagi kalau bukan KPK? Masa mintanya ke pasukan 212? Atau maunya BW adalah KPK meminta hasil audit ke BW yang jelas-jelas pasti akan menguntungkan Anies? Ya, kayak gitu juga kali. Kalau saya tidak salah ingat, sampai saat ini laporan pertanggungjawaban Formula E saja masih belum jelas. Banyak kejanggalan, bukti bayar saja masih gaib dan misterius seolah dibuang ke segitiga Bermuda. BW ini termasuk salah satu orang yang tak jelas kerjaannya sejak direkrut KPK. Kerjaan anggota TGUPP juga tak jelas, seolah hanya untuk balas budi politik. Bidang pencegahan korupsi, tapi bocor anggaran pun tidak bisa dicegah. Situ kerja atau hanya duduk manis makan gaji buta dari uang rakyat? Meski banyak yang agak pesimis dengan kinerja KPK belakangan ini, tapi kalau KPK mau bergerak melangkah, setidaknya kita apresiasi. Kalau memang ada indikasi, silahkan sikat terus. Saya yakin indikasinya sudah ada. Mungkin bukti masih harus diperkuat lagi agar tidak terjadi manuver licik dari kubu sebelah yang sepertinya siap memutarbalikkan fakta dan narasi. BW ini semakin dicurigai seolah ditugaskan untuk mencegah agar Anies aman-aman saja. Coba ingat-ingat kembali saat BW ditunjuk jadi tim kuasa hukum kubu Prabowo Sandiaga saat mengajukan gugatan sengketa pemilu ke MK. Manuvernya mirip seperti sekarang, teriak duluan untuk membuat persepsi seperti yang diinginkan. Hasilnya tetap kalah.
Semakin BW teriak, maka semakin banyak kecurigaan yang harus dipertanyakan. BW terlalu sering teriak, tanda panik takut sesuatu terjadi. Bagaimana menurut Anda? Tim Komisi Pemberantasan Korupsi membawa sejumlah koper usai melakukan penggeledahan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Selasa 17 Januari. Salah satu yang digeledah KPK ialah ruang kerja anggota DPRD DKI M. Taufik. Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan penggeledahan tersebut untuk mengumpulkan alat bukti korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang. Dan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang. Kantor DPRD Partai Yohanes Baswedan digeledah KPK. Bukti korupsi berjamaah DKI ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Kantornya M. Taufik, kader Gerindra yang jadi anggota Dewan di DKI Jakarta, dan juga kantor beberapa kader PKS yang bukan kebetulan pendukungnya Yohanes Baswedan digeledah oleh KPK terkait dugaan korupsi lahan DP Omong Kosong. Kantor mereka digeledah KPK agar KPK bisa mendapatkan dan mencari bukti pelanggaran yang kemungkinan bisa menjebloskan lagi mantan koruptor si M. Taufik ke penjara. Ini menjadi sebuah presiden buruk bagi para pendukung Yohanes. Kita mengetahui bagaimana Yohanes Baswedan saat menjadi gubernur di DKI Jakarta menggunakan dana dengan begitu nafsu dan tidak bertanggung jawab. Bahkan pernah ditemukan kejanggalan-kejanggalan anggaran oleh kader PSI. Beberapa kejanggalan mulai dari biaya yang fantastis untuk membuat peti mati Tugu memperingati pandemi, kemudian juga sampai dengan Tugu sepeda yang sekarang jadi sampah, lem Aibon dengan nilai fantastis, dan lain-lain, membuat kita tahu bahwa ada aroma busuk. Selain itu, beberapa kejanggalan juga ditemukan saat anggaran beli robot pemadam kebakaran sangat tinggi. Tapi sampai sekarang kebakaran di DKI Jakarta tidak pernah membuat robot itu kerja, jadi rongsokan. Pelaksanaan Formula E yang juga berbau-bau korupsi pun menjadi begitu luar biasa busuk. Dana besar, kualitas kayak sampah. Kualitas sampah terlihat dari bagaimana pembangunan infrastruktur yang dikebut ternyata rusak dan terbakar. Tuyul Ancol pun sekarang sudah mundur tertib, takut diciduk KPK. Tapi buat saya yang paling gila itu adalah dugaan korupsi bantuan sosial yang diduga dilakukan oleh Yohanes yang bekerja sama dengan anggota DPRD. Tapi yang saat ini sedang ditelisik oleh KPK adalah hal mengenai dugaan korupsi dalam pembelian lahan untuk bangunan apartemen. Untuk bangun apartemen mungil yang bisa ditinggali boneka dengan skema cicilan 0%. Yang 0% cicilan DP-nya saja ya, bukan rumahnya, jangan mau digoblokin. Di sini KPK menggeledah kantor mantan koruptor bernama M. Taufik yang